Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadifa dengan NIM 4003052463043 dari konsentrasi sipil bangunan gedung 1, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Saya di sini akan memberikan materi tentang diagram Whitney. Apa itu diagram Whitney? Diagram Whitney sendiri itu merupakan model penyederhanaan dari diagram tegangan regangan beton pada kondisi tekan yang digunakan dalam perhitungan struktur beton bertulang. Model ini diperkenalkan oleh Charles S. Whitney untuk mempermudah analisis kekuatan lentur elemen beton bertulang, terutama pada peraturan ACI (American Concrete Institute) dan juga diadopsi di Standar Nasional Indonesia. Pada umumnya, balok beton sendiri akan mengalami tekan dan tarik pada bagian atas. Balok beton akan mengalami tekan dan bagian bawah balok beton akan mengalami tarik. Jika bagian tarik tidak ditunjang dengan tulangan yang memadai, akan terjadi keretakan bahkan keruntuhan atau yang disebut dengan kegagalan struktur atau konstruksi. Maka dari itu kita akan memitigasi agar tidak terjadi kegagalan struktur dengan adanya tulang-tulangan yang memadai. Pada beton sendiri itu ditunjang dengan tulangan memanjang dan juga tulangan sengkang. Tulangan memanjang sendiri yaitu tulangan yang berwarna kuning. Tulangan ini digunakan untuk menumpu tarik, dan juga tulangan sengkang yang biasanya berbentuk persegi atau bisa juga spiral itu berfungsi untuk menumpu adanya geser. Lalu mengapa dibutuhkan diagram Whitney? Diagram Whitney sendiri itu memiliki fungsi, yaitu menentukan gaya tekan beton dalam penampang beton bertulang, yang kedua menentukan posisi garis netral dan keseimbangan gaya, yang ketiga menentukan kapasitas lentur nominal. Mari kita asumsikan bahwa gambar di sini adalah merupakan balok beton. Balok beton pastinya akan mengalami tekan dan juga tarik. Pada bagian atas balok beton akan mengalami regangan tekan, pada bagian bawah akan mengalami regangan tarik. Yang akan menyambungkan batas maksimal regangan tekan dan regangan tarik diasumsikan dengan garis lurus yang disebut dengan garis linear. Lalu mari kita asumsikan bahwa modulus elastisitas baja bernilai 200.000 megapascal. Lalu yang kedua, kuat tarik dari beton diabaikan. Mengapa diasumsikan seperti ini? Dikarenakan kita tahu sendiri bahwa balok beton memiliki sifat lemah terhadap tarik. Lalu yang ketiga yaitu kita asumsikan regangan maksimum serat tekan beton terluar memiliki nilai maksimum 0,003. Lalu yang keempat yaitu bentuk dari distribusi tegangan tekan beton diasumsikan berupa persegi 4. Untuk poin yang keempat akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu diagram. Diagram sendiri dibagi menjadi dua, diagram regangan dan juga diagram tegangan. Pada gambar di diagram regangan terdapat gambar balok yang disertai dengan as. Di sini H merupakan panjang dari balok, B merupakan lebar dari balok, D merupakan panjang dari sisi atas hingga as terluar. Ingat, hingga as yang terluar. Lalu yang C kecil sendiri ini merupakan setengah dari D. Lalu di sini juga ada asumsi yang telah tadi kita bahas, yaitu regangan maksimum. Lalu di sini ada tinggi yang dapat dicari dengan D min C. Lalu C sendiri merupakan zona tekan dan D min C merupakan zona tarik. Selanjutnya, diagram regangan sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu terkendali tarik, transisi, terkendali tekan. Terkendali tarik merupakan diagram yang akan terjadi apabila nilai epsilon T lebih dari 0,005. Terkendali tekan merupakan diagram yang terjadi jika nilai epsilon T kurang dari 0,002. Lalu untuk diagram regangan transisi sendiri itu dapat terjadi apabila nilai epsilon T itu lebih dari 0,02 dan kurang dari 0,005. Nilai epsilon T sendiri dapat dicari dengan cara D min C per C dikali 0,003. 0,003 itu merupakan regangan maksimal. Dan epsilon T sendiri itu dapat diukur atau dilambangkan dengan D1 dan diukur dengan tulangan as yang paling terluar. Jika terjadi lapisan seperti ini, berarti as yang dihitung yaitu as yang bagian terluar. Lalu untuk epsilon Z sendiri itu didapat dari nilai Fy per modulus elastisitas. Untuk Fy sama dengan 400 megapascal, maka epsilon Z sendiri itu dapat dicari dengan 400 per 200.000, yaitu nilai modulus elastisitas yang ditemukan 0,02. Pada umumnya kita akan mencari epsilon T itu lebih dari 0,005 atau yang dipakai itu nilainya 0,005. Namun jika
tidak tercapai nilai lebih dari 0,005, dalam SNI sendiri itu epsilon T itu batas ambang bawahnya tidak boleh kurang dari 0,004. Selanjutnya ada diagram tegangan. Diagram tegangan ini berdasarkan SNI 2847 2019, distribusi blok tegangan ekuivalen berbentuk 4 persegi panjang. Yang membedakan pada diagram di sini yaitu diagram aktual dan diagramnya Whitney. Diagram aktual sendiri merupakan diagram yang sesungguhnya, yang kuat tekan betonnya tentunya tidak akan beraturan atau bisa dibilang bentuknya seperti parabola. Lalu diagram aktual sendiri memiliki tinggi yaitu C. Lalu dari diagram Whitney disederhanakan menjadi bentuk segi 4 dengan tinggi dapat dicari dari A yang memiliki nilai dari gamma 1 dikali C kecil. Lalu dikarenakan FC-nya itu disederhanakan, jadi dapat digunakan rumus 0,85 kali FC. Lalu untuk nilai C besar sendiri itu dapat dicari dari 0,85 FC dikali A dikali B. 0,85 kali FC sendiri merupakan FY dan juga A kali B itu merupakan AS. Lalu di sini sendiri T itu dapat dicari nilainya dengan menggunakan rumus A kali FY. Lalu tinggi dari Z sendiri merupakan hasil dari D min A per 2. Di sini A dibagi 2, lalu D dikurangin A bagi 2. Lalu gamma 1 sendiri dapat dihitung dari beberapa kategori. Untuk kuat tekan beton itu lebih dari 17 dan kurang dari 28 MPa digunakan gamma 1-nya 0,85. Untuk kuat tekan beton lebih dari 28 dan kurang dari 55 dapat digunakan rumus gamma 1 sama dengan 0,85 dikurangi 0,05 dikalikan kuat tekan dikurangi 28 dibagi dengan 7. Lalu untuk kuat tekan beton lebih dari 55 MPa bisa digunakan gamma 1-nya 0,65. Lalu pada diagram tegangan seperti yang tadi telah dijelaskan, karena mengapa Whitney menggunakan diagram itu segi 4, dikarenakan di sini dapat diketahui cara menghitung AS-nya dengan benar atau gayanya dengan benar dengan mudah, yaitu A dibagi 2. Jika menggunakan diagram aktual itu akan lebih rumit dan menjadi PR kembali. Lalu dapat diketahui C sama dengan T atau 0,85 F kuat beton dikali A kali B sama dengan AS kali FY, atau dapat bisa dicari A itu sama dengan A kali FY per 0,85 kali kuat tekan beton dikali B. Lalu kita dapat mencari momen nominal juga dengan cara C atau 0,85 kali FC kali A kali B dikalikan D min A per 2 sama dengan T atau AS kali FY dikalikan D min A per 2. Lalu kita dapat mencari juga rasio tulangan dengan rumus ρ sama dengan S kali B kali D. Lalu di sini terdapat soal. Sebuah balok beton bertulang memiliki data sebagai berikut. B 300, D 500, FC 30, AS 210, FY 420. Kita akan mencari nilai A sendiri yaitu dengan rumus AS kali FY 0,85 FCB bisa dimasukkan dengan datanya dan didapatkan hasil 110,353. Lalu kita bisa mencari nilai Z. Kenapa tidak menggunakan rumus MN sama dengan 0,5 FCAB kali D min A per 2 sama dengan AS kali FY kali D min A per 2, dikarenakan Z sendiri merupakan D min A per 2. D min A per 2 merupakan ini ya teman-teman, rumus pada momen nominal yang ini. Jadi jika disederhanakan bisa juga AS kali FY kali Z, maka didapatkan nilai 375,52 KN. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kalian jangan lupa like, comment,